Hai, selamat pagi para pecinta alur cerita film. Semoga sehat berbahagia semua. Kali ini kita akan membahas sebuah film action mahadasyat produksi Bollywood alias negeri India yang berjudul Akanda. Alkisah film diawali dengan sebuah upaya penangkapan seorang gembong kriminal bernama Gajendra. Adegan tembak-menembak antara pasukan polisi dengan gerombolan kriminal pun terjadi, di mana pada akhirnya gerombolan kriminal berhasil dikalahkan. Namun, sebuah ledakan mementalkan Gajendra masuk ke dalam sungai, yang membuatnya lolos dari penangkapan polisi. Aliran sungai membawa Gajendra terhanyut sampai ke sebuah kuil, di mana seorang pendeta sedang memberikan sebuah ceramah agama. Gajendra. Setelah ceramah selesai dan keadaan telah sepi, Gajendra dengan tubuh penuh luka menemui pendeta tersebut. Tapi entah apa yang ada di dalam pikiran Gajendra. Dengan berdarah dingin, Gajendra membunuh pendeta tersebut dan mengambil alih posisi sebagai pendeta di kuil tersebut. Di saat yang sama, kita beralih ke sebuah keluarga kaya raya yang baru saja dikaruniai dua anak kembar, yang ketika diterawang oleh pendeta lokal, diramalkan bahwa salah satu anak akan menyebabkan bencana jika tidak dipisahkan. Sang ayah yang mempercayai ramalan tersebut, menyerahkan salah satu bayi kepada sang pendeta untuk kemudian dibawa dan dibesarkan di kuil Dewa Siwa. Prakriti Sivarpanam. Om Namah Shivaya. Adegan berpindah ke sebuah perkebunan jeruk yang sedang panen yang membuat seluruh petani berbahagia. Namun di saat yang bersamaan, datang segerombol cecunguk preman di bawah binaan seorang tampan bernama Raja Pah, yang rupanya tidak senang karena para petani tidak membayar upeti padanya, sehingga berencana jahat untuk menghancurkan seluruh panen petani jeruk tersebut. Di saat yang tepat, muncullah seorang yang juga tampan dan sakti mandraguna bernama Murali, yang dengan keahlian bela diri sambonya datang membela para petani jeruk dari kezoliman Raja Pa beserta antek-anteknya. Di film ini, meskipun adegan perkelahiannya cenderung bombastis dan tidak masuk akal, namun dijamin keseluruhannya sangat menghibur untuk dinikmati. Tidak hanya berhasil menang, tapi Murali juga berhasil membuat Rajapa dan anak buahnya bertobat. Di saat yang sama, hiduplah seorang polisi jahat nan mesum bernama Ranjan, yang habis saja memperkosa seorang wanita hingga tak sadarkan diri. Pada saat yang bersamaan, muncullah seorang wanita cantik bernama Saranya yang datang kepada Ranjan untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Namun dasar Ranjan mata keranjang, dia masih cari kesempatan dalam kesempitan untuk pegang-pegang Saranya. Tak lama setelah Saranya pergi, Ranjan kedatangan seorang pejabat pemerintah setingkat bupati yang baru saja ditugaskan di daerahnya. Tapi betapa terkejutnya Ranjan ketika pejabat yang datang tak lain adalah Saranya yang tadi dia coba-coba untuk pegang-pegang. Ranjan pun tak dapat berbuat banyak selain hanya pelongak-pelongok menyambut kedatangan Saranya. Saranya rupanya tadi menyamar untuk menyelidiki langsung Ranjan berdasarkan laporan masyarakat. Saranya langsung mempertemukan Ranjan dengan wanita korban pemerkosaannya tadi. Ranjan pun tak dapat lagi membela diri dan hanya bisa pasrah ketika Saranya memerintahkan pejabat untuk menahan dirinya. ప్రేమించినోడు చీట్ చేశాడు సాయం చేయమనొస్తే రేప్ చేస్తావా ఎస్పీ గారు అరెస్ట్ హిమ్. Keesokan harinya, di sebuah pesta rakyat terdapat seorang menteri putra daerah yang sedang berpidato. Yang dalam pidatonya sang menteri mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tokoh masyarakat setempat yang telah membuatnya sukses seperti sekarang. Orang yang dimaksud adalah si tampan Murali. Kedatangan Murali disambut masyarakat dengan sangat meriah, bahkan lebih meriah dari sambutan kepada sang menteri itu sendiri. Dalam pidatonya yang berapi-api, Murali berhasil menghipnotis dan juga membakar semangat masyarakat. Selesai acara, sebagai pejabat daerah, Saranya merasa perlu untuk lebih mengenal dengan tokoh masyarakat macam Murali, sehingga Saranya mendatangi rumah Murali. Namun sayang seribu sayang, Murali saat itu tidak dapat bertemu dengan Saranya, karena sedang sibuk menerima tamu dari perkumpulan petani setempat. Saranya pun kembali ke kantornya dengan tangan hampa. Namun, Murali adalah sosok gentleman, yang ketika acara pertemuan tersebut telah selesai,
dan mengetahui rumahnya didatangi oleh seorang bupati baru yang cantik dan single macam Saranya, langsung Murali berinisiatif untuk berkunjung ke kantor ibu bupati tersebut. Keduanya pun bertemu dan saling bercakap-cakap mengenai pertanian. Keduanya berlanjut untuk pembahasan topik-topik lainnya. Hal itu membuat keduanya semakin dekat dari hari ke hari. Sampai suatu hari, ketika merasa semakin cocok, maka Murali dan Saranya pun memutuskan untuk menikah. Sementara itu, di sebuah lokasi pertambangan ilegal yang ternyata adalah milik Gajendra, yang saat ini kembali memiliki kekuasaan dan kekayaan dari balik kedok palsunya sebagai orang suci atau pendeta yang masih bertahan hingga hari ini. Suatu ketika di pertambangan terdapat sebuah insiden di mana seorang pekerja mendadak sakit kejang-kejang karena terpapar sebuah hasil tambang yang belum diketahui jenisnya. Seorang pekerja senior memimpin protes kepada para mandor yang tidak peduli dengan kejadian tersebut dan akhirnya mengajak pekerja lain untuk mogok bekerja pada hari itu. Pada malam harinya, di sebuah rumah yang sederhana, datanglah seorang tamu dengan wajah garang. Dan sang tamu datang ke seorang wanita dengan membawa sebuah bungkusan yang berisi kepala sang pekerja senior tambang tadi untuk diserahkan kepada istri sang pekerja tadi sebagai bentuk teror. Tamu itu bernama Farada yang merupakan anak dari Gajendra. Malam itu juga, Farada yang rupanya datang bersama anak buahnya membunuh seorang warga desa lain di depan semua warga sebagai sebuah ultimatum kepada warga lainnya untuk kembali bekerja di tambang atau menerima konsekuensi yang lebih buruk. Diketahui kemudian dari pendapat ahli bahwa unsur yang baru di tambang tersebut adalah jenis uranium. Si ahli juga memberitahukan Farada bahwa uranium meskipun berbahaya namun bernilai sangat tinggi. Informasi ditemukannya uranium di tambang milik Gajendra membuat seorang pengusaha kaya raya datang untuk memaksa Farada menjual tambang tersebut kepadanya. Pengusaha tersebut menggunakan bermacam intimidasi kepada Farada, namun tetap tak berhasil. Naifnya, si pengusaha datang kepada Gajendra untuk meminta bantuan untuk merebut tambang uranium tersebut tanpa mengetahui bahwa tambang tersebut adalah milik Gajendra. Saat itu pula muncullah Farada yang membuat seketika sang pengusaha menyadari bahwa dirinya berada dalam sebuah kesalahan besar. Tanpa berlama-lama, Gajendra dengan berdarah dingin langsung saja membunuh sang pengusaha tersebut di tempat. Kita loncat ke beberapa tahun kemudian ketika Murali dan Saranya sudah dikaruniai seorang anak wanita. Kisah berlanjut ketika rumah sakit milik Murali dibanjiri warga desa yang terjangkit wabah aneh yang diketahui berasal dari para pekerja yang bekerja di tambang uranium. జరుగుతోంది యురేనియం ఎక్స్ట్రాక్షన్. Segera saja Murali yang murka beraksi dengan mendatangi tambang uranium tersebut dan menghajar seluruh anak buah Farada. Dan ketika sudah berhadapan dengan Farada dan akan baku hantam, datanglah sang menteri beserta anak buahnya untuk memisahkan keduanya dari perkelahian. Di situ juga sang menteri berjanji kepada Murali akan mengurus semua permasalahan ini dari jalur legal dan meminta Murali untuk menyerahkan semua masalah ini kepadanya. ఈ రూట్ కాదన్నా నా మాట విను కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్ మొత్తం బయటికి తీస్తాం తీయాలి. Sekembalinya ke rumah sakit, Murali mendapat kabar bahwa anaknya juga turut tertular wabah penyakit tersebut. Seketika saat itu juga sebuah ledakan terjadi di rumah sakit yang menewaskan banyak pasien rumah sakit termasuk sang menteri yang sedang berada di dalamnya. డాక్టర్ Dalang dari ledakan tersebut tak lain dan tak bukan adalah Gajendra. Namun ketika polisi tiba di lokasi, mereka justru menahan Murali sebagai pemilik rumah sakit. సస్పెన్షన్ Gajendra yang menjadi dalang dari semua skenario jahat ini memanfaatkan tewasnya sang menteri dan ditahannya Murali yang dengan segala pengaruhnya Gajendra bisa kembali mengangkat Ranjan yang mesum tadi sebagai kepala polisi daerah tersebut.
Gajendra juga berupaya menghapus semua barang bukti dan saksi mengenai pertambangan ilegalnya dan tidak segan-segan membantai semua para saksi mata yang ada. Situasi keluarga menjadi semakin gawat. Ketika sakit sang anak yang menjadi semakin parah, namun caranya tak bisa membawanya ke rumah sakit. Karena selama Murali menjalani investigasi, seluruh keluarga Murali tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah oleh kepolisian. Namun Rajappa yang sedari awal sudah bersumpah setia kepada Murali, mengatakan akan membantu membawa anak Murali ke rumah sakit. Ditemani Saranya dan pembantunya, mereka menggunakan mobil untuk menembus barikade ketat polisi yang menjaga rumah Murali. Namun rupanya dalam perjalanan mereka menuju rumah sakit, mereka diikuti oleh gerombolan anak buah Gajendra yang mengejar untuk membunuh mereka. Adegan kejar-kejaran terjadi, di mana pada suatu saat Rajappa harus tewas di tangan gerombolan tersebut ketika berusaha mendorong mobil yang terprosok. Saranya yang membawa mobil demi menghindari kejaran, akhirnya menemui sebuah jalan buntu, sehingga harus melanjutkan membawa anaknya dengan berlari demi menghindari kejaran gerombolan Gajendra. Saranya yang berupaya kabur dari gerombolan Gajendra sembari membawa anaknya yang sakit tersebut, akhirnya masuk ke dalam sebuah gua. Saat berlari di dalam gua tersebut, Saranya terjatuh dan tidak sengaja melemparkan anaknya ke depan patung Dewa Siwa. Rupanya gua tersebut adalah gua tempat pertapaan seorang sakti pemuja Dewa Siwa yang bernama Akanda. Akanda yang mendapati seorang anak yang sedang sakit parah, segera dengan segala mukjizat kesaktiannya berhasil menyembuhkan anak Murali dan memberikannya kepada Saranya. Tepat pada saat itu juga gerombolan Gajendra datang sampai ke gua tersebut, yang membuat Akanda harus membereskan para tamu tak diundang tersebut. Di sini kita akan ditunjukkan kesaktian Akanda yang ternyata tidak hanya sakti dalam menyembuhkan penyakit, namun juga sakti dalam hal urusan baku hantam, di mana satu persatu anak buah Gajendra dihajar dan dibuat tak berdaya di tangan Akanda. Gerombolan yang heran mengenai kehadiran seorang sakti bernama Akanda tersebut menanyakan siapakah Akanda tersebut, yang dijawab oleh Akanda bahwa dirinya adalah Dewa Siwa. Farada yang mengetahui informasi tersebut murka kehilangan banyak anak buahnya di tangan Akanda dan memerintahkan Ranjan untuk segera membereskan Akanda. Akanda akhirnya keluar gua untuk mengantarkan Saranya dan putrinya pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah dengan selamat, Akanda pun langsung pergi kembali ke goa. Namun beberapa saat kemudian Ranjan datang beserta anak buahnya untuk menahan Saranya atas dugaan pembunuhan seluruh anak buah Gajendra yang kemarin mengejarnya ke dalam goa. Ranjan semakin bertindak semena-mena yang bahkan hendak memperkosa Saranya dan juga tak segan membunuh anak buahnya yang berusaha menghalangi tindakan bejatnya tersebut. Di saat yang tepat itulah Akanda kembali muncul dengan tombak trisulanya, menghukum Ranjan dan antek-anteknya. Ranjan yang terdesak dan berupaya melarikan diri ke Gajendra diikuti oleh Akanda. Akanda yang mengejar mengikuti Ranjan sampai ke kediaman Gajendra, di mana Gajendra sedang memberikan ceramah kepada para pengikutnya. Sarve jana sukhino bhavantu. Seketika Ranjan datang, api pun menyeruak mengikuti kedatangan Akanda yang mengejarnya. Dan sekali lagi Akanda dengan mudah menghajar seluruh penghalang yang ada, sampai pada akhirnya membuat Gajendra terpojok. Namun kali ini Akanda memberikan sebuah kesempatan pada Gajendra untuk bertaubat, yang jika tidak dilakukan oleh Gajendra, maka Akanda akan kembali datang dan menghabisi Gajendra dengan azab yang pedih. Para jamaah yang menyaksikan seluruh adegan tersebut menjadi beralih memuja Akanda dengan seluruh aura Dewa Siwanya. Adegan berlanjut ketika ibu Akanda atas informasi dari pendeta yang dulu membawa Akanda saat masih bayi, akhirnya mengetahui bahwa Akanda adalah anak kandungnya. Sang ibu meminta Akanda untuk pulang dan menjalani hidup normal sebagai seorang anak. Namun Akanda menolak permintaan sang ibu dengan mengatakan bahwa hidupnya telah didedikasikan sepenuhnya untuk memuja Dewa Siwa dan juga untuk menumpas kejahatan dari muka bumi ini.
ఆ లోకమాతే నా తల్లి. Gajendra yang panik bukannya bertaubat, malah mencari cara dengan menemui orang sakti atau dukun dan memintanya untuk menumpas Akanda. Si orang sakti tersebut rupanya mengenal Akanda dan juga memiliki dendam pribadi kepada Akanda atas kehancuran padepokan ilmu hitamnya dahulu oleh Akanda. Sang dukun menjanjikan Gajendra untuk mendapatkan cara agar bisa mengalahkan Akanda. కొచ్చాను నువ్వేం చెప్తున్నావు వాడిని చంపాలి నమ్ము. Sementara Murali masih menjalani interogasi yang berlarut-larut, Akanda yang sedang bersemedi di tepi sungai menemukan dan mengangkat seorang wanita dari dasar sungai dalam kondisi tak sadarkan diri. Ketika di terawang, Akanda melihat masa lalu wanita tersebut, di mana wanita tersebut adalah seorang pegawai pemerintah yang berupaya melaporkan kegiatan tambang ilegal milik Gajendra. Namun usahanya tersebut diketahui dan digagalkan oleh Farada. Farada pun langsung menghukumnya dan memperkosa wanita malang tersebut tepat di depan mata anaknya. Akanda pun dengan segala kesaktiannya menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Om Namah Shivaya. Farada semakin menggila dengan mengumpulkan seluruh warga desa di sebuah lapangan untuk memancing Akanda datang. Ketika Farada akan memulai pembunuhan massal tersebut, muncullah Akanda dengan wanita tadi yang pada akhirnya kembali bisa bertemu anaknya. Amma! Seketika terjadilah perkelahian antara Farada beserta seluruh anak buahnya melawan Akanda seorang diri. Namun memang dasar Akanda adalah seorang sakti titisan Dewa Siwa. Tentu bukanlah tandingan Farada dan anak buahnya yang hanya manusia biasa. Alhasil seluruh anak buah Farada berhasil dihabisi oleh Akanda seorang diri. Setelah seluruh anak buah Farada tumbang, giliran Farada sendiri yang dihajar oleh Akanda. Sama seperti anak buahnya, semua serangan Farada tidak ada yang berhasil memberikan efek sedikit pun pada Akanda. Yang ada malah Akanda yang menjadikan Farada bulan-bulanan sebelum akhirnya Farada dilenyapkan dari dunia ini untuk selama-lamanya beserta seluruh kejahatannya. Om Namah Shivaya. Seperti biasa layaknya polisi India pada film-film lainnya, setelah seluruh pertarungan telah usai, polisi-polisi barulah datang untuk mengamankan seluruh pelaku keributan. Namun karena dari semua yang terlibat baku hantam, tinggal hanya Akanda sajalah yang masih berdiri. Pak polisi pun hendak menangkap Akanda. Ketika hendak ditangkap, terjadilah perdebatan tentang masalah hukum antara Akanda dengan polisi. Hebatnya Akanda, meskipun hampir seluruh hidupnya dihabiskan hanya dengan bertapa menyendiri di dalam goa, namun dia mampu berdebat masalah hukum dengan pimpinan polisi, yang membuat semua orang yang mendengarnya, baik warga maupun para polisi itu sendiri, terdiam. Akanda pun tidak jadi ditangkap oleh polisi. Dan ketika Akanda hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut, dalam sebuah langkah, Akanda menghentikan langkahnya demi menghindari menginjak seekor semut di depannya. Seluruh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi semakin yakin bahwa Akanda adalah orang suci titisan dewa. Alhasil setelah peristiwa dan perdebatan tersebut, polisi pun segera menutup pertambangan ilegal dan membebaskan Murali, hal yang mana membuat Gajendra semakin terdesak. Pada akhirnya, bersama si dukun, Gajendra memiliki rencana jahat kepada Akanda beserta Murali dan keluarganya. Mereka merencanakan dengan menggunakan ilmu hitam untuk membuat anak Murali sakit parah atau diguna-guna, yang pengobatannya hanya bisa dilakukan oleh Akanda dengan bersemedi diam tanpa bergerak sama sekali. Rencananya, momen inilah yang akan digunakan Gajendra dan dukun tersebut untuk menghabisi Akanda. Ketika ritual pertapan dimulai, gerombolan Gajendra dengan sang dukun datang. Ketika melihat Akanda sudah duduk bersemedi tanpa bergerak sama sekali, langsung saja Gajendra melemparkan sebuah kapak yang tepat menancap di punggung Akanda, disusul dengan 2 buah kapak lainnya. Namun semua itu belum mampu menggoyahkan Akanda sedikit pun. Melihat hal tersebut, Gajendra pun mulai putus asa dan memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan senjata api untuk menghabisi Akanda. Di saat genting itulah muncullah sang adik, yaitu Murali, untuk menyelamatkan sang kakak Akanda. Murali berusaha mengulur waktu demi selesaikan semedi Akanda dengan menahan serangan anak buah Gajendra. Murali berkelahi melawan seluruh anak buah Gajendra seorang diri. Namun namanya dikeroyok, salah seorang anak buah Gajendra berhasil merobohkan Murali dengan sebuah pukulan dari belakang.
Namun di saat bersamaan dengan tumbangnya Murali, bertepatan pula dengan selesainya ritual semedi penyembuhan oleh Akanda, yang ketika anak Murali sudah mulai siuman dan membuka mata, tanda telah sembuh terlepas dari guna-guna ilmu hitam sang dukun. Pertanda bahwa Akanda pun sudah bisa bergerak dan menyelesaikan urusannya dengan Gajendra dan dukun, serta seluruh gerombolan anak buah Gajendra. Di sini Akanda memilih menggunakan roda pedati besar sebagai senjatanya melawan gerombolan anak buah Gajendra. Setelah seluruh anak buahnya habis dikalahkan, tibalah giliran Gajendra dan dukun untuk menjadi hidangan utama Akanda. Melalui 1-2 pukulan yang sakti mandraguna, akhirnya Gajendra dan sang dukun pun dikirim Akanda untuk meninggalkan dunia ini. Setelah urusan dengan Gajendra berhasil diselesaikan, Murali pun kembali dapat bertemu dengan anak dan istrinya. Saat itu sekali lagi sang ibu meminta Akanda untuk tinggal. Dan dengan heroik Akanda menolak dengan menggunakan alasan yang sama, yaitu sudah mengabdikan seluruh hidupnya kepada Dewa Siwa. Dan Akanda pun berpamitan dan pergi meninggalkan mereka semua. Tamat. Film ini sangatlah seru dan memberikan sudut pandang berbeda tentang film action. Tentunya dengan bumbu-bumbu ala India, membuat film ini menjadi sesuatu yang unik. Saya menyarankan untuk menonton seluruh film ini untuk mendapatkan seluruh vibe-nya. Sampai bertemu di alur kisah cerita film selanjutnya. Salam.